Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana menaklukkan suatu tanjakan yang sangat seram, sangat ekstrim. Tanjakan sekitar hampir mencapai 1000 meter di atas air laut. Apa saja sebenarnya rahasia sehingga walaupun sudah berumur 68 tahun masih bisa menaklukkan tanjakan Gunung Batu? Padahal sepedanya sangat standar, sepedanya sepeda besi. Ternyata ada beberapa tips, ada beberapa rahasia yang akan kami sampaikan di sini. Jadi jangan sampai lupa untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan karena suatu saat nanti ada pembaruan kembali tentang bersepeda. Sebelum kami beritahukan tentang rahasianya, pastikan semuanya baik sepeda maupun badan kita sehat agar kita bisa berjalan atau bisa menggoes jauh dan menanjak untuk tanjakan yang seram dan sadis. Pastikan sebelum berangkat adalah dengan mohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan aman sentosa dan penuh kebahagiaan. Dan jangan lupa, kalau kita pergi jauh pastikan kita harus meminta izin kepada orang-orang yang di rumah. Baiklah, tips yang pertama, pastikan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran yang positif atau positive thinking. Jangan sampai pikiran kita ketakutan saat kita melihat tanjakan begitu tinggi. Karena kalau kita melihat tanjakan begitu tinggi di depan kita, kita akan down. Dan pikiran kita akan berkata kepada kaki-kaki kita, wah, kita pasti nggak bisa. Makanya tips yang pertama adalah pikiran positif. Jangan pernah melihat tanjakan di depan kita itu tinggi. Biasa aja. Atau kalau bisa tidak usah dilihat. Ya, melihatnya hanya sekilas untuk menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dianjurkan untuk menunduk kepala melihat ke bawah atau fokus kepada pikiran ke bawah, bukan melihat ke tanjakan. Tips yang kedua, setelah kita melihat tanjakan sekilas di atas, maka kita secepatnya mengambil kesimpulan untuk ancang-ancang atau untuk persiapan. Persiapan atau sekaligus langsung mengambil keputusan. Kira-kira gigi berapa yang akan digunakan atau gear berapa yang akan digunakan. Pastikan saat tanjakan sedang maka gunakan gear sedang. Saat tanjakan sangat curam pastikan giginya habiskan atau tinggalin satu. Jangan sampai dihabiskan. Gear belakang tinggalkan satu untuk cadangan nanti saat kita kepepet di atas. Pastikan perpindahan gigi saat menanjak itu dilakukan seperti seorang profesional.
Di sini dibutuhkan latihan khusus atau kita harusnya sering-sering latihan di atas tanjakan untuk memindahkan gigi atau memindahkan giring atau memindahkan gear. Pastikan saat memindahkan gear bukan di bawah, tetapi saat mulai berjalan di tanjakan kita bisa memindahkan gear dengan catatan gear kita tidak boleh ditekan. Jadi saat kita dipindahkan gear belakang, kita tidak boleh digenjot atau dilepaskan atau dikendorkan sambil diputar. Itu triknya, itu rahasianya saat perpindahan gigi. Karena saat perpindahan gigi dari awal, misalkan kita pindah giginya dari awal, maka sangat dimungkinkan kita kehabisan tenaga. Tadi dulu salah ini video. Iya. Video. Giring ini atau perpindahan gigi harus dipastikan sudah mahir, karena saat perpindahan gigi ditanjakan, kalau digenjot atau ditekan dengan pindah gigi, bisa dipastikan gigi atau gear bisa patah. Ya, bisa patah. Karena itu saat perpindahan gigi ditanjakan, jangan digenjot, tetapi dikendorkan sambil diputar. Jadi sebelum dipindah gearnya kita genjot dulu, kemudian saat pindah gigi berbarengan kita tidak usah digenjot tapi tetap diputar. Sambil dirasakan saat memindah gigi, nanti sering latihan pasti bisa dengan sendirinya. Yang ketiga adalah kita sudah latihan. Jadi sebelum kita menaklukkan sebuah tanjakan yang sadis atau tanjakan yang tinggi sekali, kita pastikan bahwa kita sudah latihan dulu. Jadi jangan konyol. Kalau kita mau pergi jauh, kita tidak pernah latihan tiap hari, maka dipastikan stamina kita akan kurang bagus dan teknik kita juga tidak bagus. Karena itu tips yang ketiga adalah latihan. Latihan di sini bisa berbagai latihan, baik latihan fisik, latihan teknik, dan lain-lain. Tips keempat adalah tahu diri. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri kita. Kita harus tahu kondisi dan batasan badan kita. Syukur-syukur kita mempunyai alat untuk mengukur detak jantung, alat untuk mengukur jarak, dan lain-lain. Beristirahatlah di tengah jalan dan ambil napas untuk rehat sejenak. Nah, ini Gunung Batu. Adalah bijak saat Anda menuntun sepeda daripada Anda pingsan memaksakan diri. Walaupun menuntun sepeda, usahakan saat menanjak kita tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Jadi diusahakan jangan berhenti.
Teruslah tetap mendorong sepeda dan berjalan walaupun tidak dengan menggoes. Tips kelima adalah mengatur nafas. Saat menanjak, kita harus bisa mengatur nafas. Usahakan penutup hidung, kalau tidak biasa jangan dipakai, atau masker kita copot dulu. Istilah teknik pernafasan dengan perut atau belly breathing. Caranya sangat mudah, jadi mengambil nafas lewat mulut dan mengeluarkan nafas lewat mulut. Teknik ini bisa memasukkan oksigen lebih banyak dan mengeluarkan karbon oksida lebih banyak, sehingga asam laknat bisa hilang dan terhindar dari kram. Tips selanjutnya adalah tetap menguasai medan atau mapping. Kita usahakan untuk mengenalnya atau lebih mengenal. Lebih mengenal, menguasai medan. Sekarang banyak aplikasi atau map atau tools yang membantu kita untuk mengenal medan yang akan kita tuju atau yang akan kita goes tempatnya. Tips selanjutnya adalah tetap tenang. Jadi kalau kita misalkan melihat teman-teman kita ada yang udah di depan, kita jangan gerasa gerusu atau jangan panik. Karena kalau kita panik, otomatis kita denyut jantungnya akan berbeda. Jadi usahakan tetap tenang. Kemudian cara berpikir kita juga tenang. Pastikan gear rasio kita sesuai dan tepat di tanjakan tersebut. Tips terakhir adalah tetaplah jaga kekompakan dengan rekan kita. Ajaklah beliau bercanda agar tetap merasa bahagia dan hilang semua rasa capek. Terima kasih kepada semua sahabat goeser seluruh Indonesia dan semua goeser di muka bumi ini. Semoga tips dari kami bermanfaat buat kalian dan Anda semua pecinta sepeda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.